Ya, marilah kita bersikap anjali guna menghormat pada Guru Agung kita Sama Sambuddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalina dhammasakacca etam manggalamuttamanti. Yang dihormati para pandita, para upacarika, yang terhormat saudara kami dari umat muslim yang turut hadir pada malam hari ini. Dan yang berbahagia selalu di dalam Dhamma, para upasaka, upasika umat Buddha sekalian yang budiman, budiwati. Ya, suatu kebahagiaan bagi kita semua pada malam hari ini dapat berkumpul di ruang Dhammasala ini untuk melakukan kebajikan, membahas Dhamma pada waktu yang tepat, pada waktu yang sesuai. Yang mana kita juga patut bersyukur atas karma baik kita sendiri masing-masing yang berbuah berupa kesehatan dan panjang usia. Ya, sehingga kita masih memiliki kesempatan, memiliki waktu untuk melakukan lebih banyak kebajikan, lebih banyak hal-hal baik yang bisa dilatih, dimunculkan, dibiasakan di dalam dirinya sendiri masing-masing. Yang tentunya ya bermanfaat untuk dirinya sendiri pun juga untuk orang lain. Oleh karenanya ya Anda mesti setiap saat, setiap waktu merenungkan perihal hukum karma itu agar supaya Anda ya tidak ya terlena ketika mendapatkan kenyamanan sehingga bisa lupa melakukan hal-hal yang baik. Oleh karenanya ya pengingatan demikian terus-menerus mesti dilakukan hingga sampai kita tidak ada jeda, tidak ada waktu untuk lupa memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang baik. Para Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, pada kesempatan ya, malam hari ini ya, kita akan membahas pun juga bisa berdiskusi bersama ya untuk memahami, mengerti ajaran Buddha yang terdapat di dalam ya 3 nikaya.
salah satu khotbah Buddha yang ada dalam Tiga Nikaya yang ya tadi sudah disebutkan temanya atau judulnya adalah Paticca Sutta, yakni khotbah kepada petapa Paticcaputa. Yang mungkin ya seiring dengan munculnya kemudahan untuk mengakses terjemahan Tipitaka ataupun ya Tipitaka secara digital, ya baik yang Pali Wacana berikut dengan terjemahannya ataupun yang terpisah. Ya mungkin sudah juga terlebih dahulu membuka sutanya itu. Tetapi bagi yang belum sempat untuk membuka, ya saya mungkin sedikit saja untuk mengulas hal itu yang ada di dalam Paticca Sutta. Ya meskipun khotbah ini disampaikan atau diberi judul Paticca Putta, tetapi tidak sepenuhnya hanya satu-satunya membahas tentang Paticca. Ya, tidak satu-satunya membahas tentang ya, betapa Paticca Putta itu. Tetapi terlebih dahulu diawali dengan ya, cerita-cerita lain yang oleh Buddha dimunculkan, diceritakan ketika ya beliau menetap di salah satu perkampungan di India yang pada saat itu beliau bertemu dengan seorang petapa juga dari kelompok lain yang ya, memiliki sebutan Bhagava Kota. Ya, beliau biasa juga dipanggil sebagai Bhagawa, tetapi beda penulisan. Meskipun ada sama-sama Bhagawa, tetapi Anda mungkin bisa membedakan Bhagawa dengan Bhagawa. Bhagawa dengan Bhagawa. Lebih-lebih lagi ditambahi dengan kota. Ya, di dalam percakapan itu nanti juga ya masing-masing memanggil sebutan Bhagawa itu. Bhagawa dengan Bhagawa. Ya, jadi pada saat itu Buddha sedang berada di ya, kumpulan ya, suku Mala. Ya, suku Mala. Ya, di mana ya, di dekat sana ada petapa Bhagawa Kota itu. Kemudian ya seperti biasa beliau pagi hari akan ya melakukan perjalanan untuk menerima derma makanan.
tetapi setelah mempertimbangkan bahwa beliau itu keluar dari hutan itu terlalu pagi, ya, terlalu masih kepagian begitu. Nah, beliau akhirnya berpikir, di dekat sana atau di sepanjang perjalanan itu, di dekat perjalanannya bisa mampir ke tempat petapa Bhagawakota itu. Lalu beliau memutuskan untuk melakukan itu. Setelah datang, seperti biasa para petapa dengan petapa lain lalu saling menghormati, tegur sapa, kemudian juga jika memang merasa petapa yang didatangi itu justru yang ingin belajar, yang ingin mendengar wejangan ataupun berdiskusi, maka meskipun beliaunya tamu begitu, akan disiapkan tempat duduk yang lebih tinggi. Dan tuan rumahnya itu duduk lebih rendah untuk menghormat. Demikian pula Sang Buddha sama Sang Buddha Gautama ini juga diperlakukan demikian oleh petapa Bhagawakota. Dipersilahkan untuk duduk di tempat yang lebih tinggi yang sudah dipersiapkan dan dia mengambil tempat duduk yang lebih rendah. Lalu menanyakan perihal murid Buddha atau Upasaka yang bernama Sunakata, yang sebelumnya itu mendatangi petapa Bhagawakota itu dan menyatakan bahwa dia telah pergi atau telah meninggalkan Tiratana, sudah tidak ada dalam perlindungan Tiratana, tidak ada dalam Tiksarana, tidak ada dalam perlindungan Buddha, tidak ada dalam perlindungan Dhamma, tidak juga dalam perlindungan Sangha, atau yang dikenal sebagai Tiksarana. Jadi dia sudah tidak berada dalam Tiksarana, sudah keluar dari agama Buddha, sudah tidak jadi murid Buddha, tidak juga mempraktikkan Dhamma, juga tidak menghormat Sangha. Nah, Bhagawakota ini menanyakan hal tersebut, apakah benar Sunakata, Upasaka Sunakata itu telah meninggalkan Tiratana. Nah, Buddha menjawab, memang demikian. Sunakata telah pergi, meninggalkan Tiksarana. Lalu Buddha melanjutkan dengan cerita. Melanjutkan dengan cerita-cerita yang berkaitan dengan kedunguan Upasaka Sunakata itu. Mengapa dia meninggalkan Tiksarana begitu? Yang pertama adalah alasannya karena Buddha itu tidak mau menunjukkan kesaktian, tidak mau menunjukkan kesaktian kepadanya. Jadi tidak mau menunjukkan kesaktian, lalu ia memutuskan untuk meninggalkan dengan alasan itu yang pertama. Jadi
apa namanya, dalam suatu percakapan ya dengan Sunakata ketika bertemu dengan Buddha karena diminta untuk menunjukkan kesaktian demikian, ya Buddha menjawab bahwa ya secara bahasa bebasnya adalah sejak kapan ya Buddha itu ya menjanjikan itu, bahwa kamu ketika mau berada dalam ya disiplin dalam Dhamma Vinaya ajaran Buddha itu, aku harus menunjukkan kesaktian dulu kepadamu, ya, kepada Sunakata itu. Sejak kapan beliau menjanjikan, dan apakah juga beliau apakah Sunakata juga menuntut itu sebelumnya kepada Buddha, bahwa aku akan berada dalam tiksarana kalau Buddha terlebih dahulu menunjukkan kesaktian. Nah, ditanya demikian, Sunakata menjawab tidak ada, tidak pernah menjanjikan itu. Sang Bhagawa itu, sang Buddha itu tidak pernah memang menjanjikan itu. Tidak juga ya dituntut menyetujui tuntutannya Sunakata itu. Nah, maka ketika Sunakata menyatakan bahwa aku pergi meninggalkan tiksarana dan tidak ada lagi dalam aturan Dhamma Vinaya sang Bhagawa, sang Buddha, ya Buddha ya membuat pernyataan bahwa jadi siapa yang meninggalkan dan siapa yang ditinggalkan. Karena Buddha sendiri tidak mengharap Anda menjadi murid, pun juga Sunakata itu untuk diangkat menjadi murid harus dengan persyaratan sedemikian rupa. Jadi dengan bahasa bebasnya Buddha tidak mengharap pun juga tidak ya mengajak-ajak begitu. Ya, tidak mengajak-ajak pun memaksa begitu menjadi murid juga. Tidak ada. Jadi mengapa sekarang dia seolah menuntut begitu? Ya, seolah menuntut harus menunjukkan kesaktian atau menyatakan tidak pernah menunjukkan kesaktian. Ya, jadi itu alasan yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan asal usul. Ya, asal usul dunia, asal usul manusia pertama dan seterusnya. Nah, atau spesifikasi, spekulasi. Ya, Buddha tidak pernah menjelaskan tentang asal usul. Kapan ya bumi terbentuk pertama kali, kapan dunia terbentuk pertama kali, kapan manusia muncul pertama kali, dan seterusnya. Spekulasi-spekulasi demikian yang menjebak, yang ya membuat pusing, membuat tidak waras, tidak pernah dijelaskan, tidak pernah diuraikan. Ya, lalu dijawab yang sama oleh Buddha. Sejak kapan Buddha menjanjikan bahwa kamu silakan atau ya, mari berlindung pada Tiratana, nanti ku jelaskan tentang asal usul. Demikian pula ya, sejak kapan juga kamu menuntut bahwa kamu akan masuk dalam Tiratana asalkan
Buddha nanti menjelaskan tentang asal-usul. Apakah pernah Buddha menjanjikan demikian? Dijawab oleh Sunakata itu juga tidak pernah. Ya, tidak pernah ada perjanjian seperti itu ya, dengan Buddha. Kamu mau diangkat menjadi murid ya asalkan, atau nanti saya janjikan ya, saya jelaskan tentang asal usul. Demikian pula sebaliknya, kamu nanti mau menjadi murid ya asalkan saya menjelaskan asal usul baru Anda mau jadi murid. Apakah ada persetujuan demikian? Tidak pernah. Persepakatan demikian tidak pernah. Nah, oleh karenanya ya Buddha itu ya memberikan kalimat yang mendesak dengan istilah ya orang dungu. Ya, wahai orang dungu, kamu itu seperti apa namanya? Seperti orang yang ya tidak jelas itu. Sejak kapan juga apa namanya? Ada perjanjian demikian dan ada persepakatan demikian baru Anda menjadi murid gitu. Ya, menjadi murid Buddha. Tidak ada ya, sedemikian rupa. Oleh karenanya ya itu adalah sebuah kebodohan, itu adalah sebuah kedunguan. Kalau kalau Sunakata itu ya berpikiran demikian bahwa harus ada janji-janji sedemikian rupa ya, baru ada dalam Tiratana. Oleh karenanya ya tidak ada yang merasa ditinggalkan pun juga tidak ada yang merasa kehilangan. Buddha tidak merasa ditinggalkan siapa-siapa karena tidak pernah mengangkat murid juga. Tidak pernah mengangkat murid Sunakata itu juga tidak pernah. Atau memaksanya untuk menjadi murid kan tidak pernah. Juga tidak ya menjanjikan apapun kepada ya murid-murid itu untuk ya ada di dalam tiksarana. Nah, nanti dijanjikan ini yang seperti dinyatakan itu. Ya, maka ketika menyatakan bahwa aku telah meninggalkan, siapa yang ditinggalkan? Buddha tidak pernah tidak pernah mengangkat. Ya, tidak pernah mengangkat ya perumah tangga itu sebagai muridnya. Jadi ya ditinggalkan oleh siapa? Dan juga tidak merasa kehilangan karena tidak pernah merasa memiliki. Ya, meskipun ya dia menyatakan diri sebelumnya masuk dalam Tiratana, juga tidak merasa memiliki. Buddha itu tidak pernah merasa memiliki murid yang sedemikian rupa bodoh demikian. Ya secara singkat ya diawali dengan dua hal itu. Dan selanjutnya beliau ya menceritakan ya, perihal ketika selagi Pasaka Sunakata ini menjadi bagian dari ya pengikut
yang berada di dalam Tiksarana. Yang pertama adalah ketika dia menjadi Kappiya Buddha, di mana saat Buddha berpindah cara atau berpindah patah, dia menemani, berada di sisi beliau untuk menemani begitu. Jadi Kappiya. Lalu dalam pindah cara itu Buddha bertemu dengan petapa telanjang Niganta, petapa Niganta yang punya cara kepetapaan menyerupai anjing. Jadi dia sepenuhnya itu perilakunya seperti anjing. Hidupnya juga merangkak seperti anjing begitu, makan, minum dan lain sebagainya makan seperti anjing. Tidak menggunakan tangan, langsung menggunakan mulutnya begitu. Jadi memberi makannya juga bisa di tanah juga. Makanannya diletakkan di tanah begitu. Nanti dimakan seperti anjing begitu. Anjing yang makan di tanah. Minum juga menjilat-jilat seperti anjing begitu. Demikian pula pola hidupnya seperti anjing sepenuhnya. Tidak menggunakan pakaian, telanjang bulat. Petapa telanjang. Lalu muncul di pikiran Sunakata itu ketika melihat petapa telanjang itu, yang punya pola hidup seperti anjing itu. Oh, luar biasa, itu arhanta sejati gitu. Orang suci, orang yang sangat luar biasa, sucinya, bahkan tidak berpakaian, juga makannya sedemikian rupa, luar biasa begitu, kagumlah begitu terhadap kepetapaan anjing itu. Padahal di sisinya ada Buddha yang justru seorang suciwan sejati, tapi dia berpikiran demikian kepada petapa telanjang, petapa telanjang yang punya pola hidup seperti anjing itu. Singkat cerita, Buddha karena punya kemampuan untuk melihat pikiran orang lain, mengetahui isi pikiran Sunakata itu. Lalu ketika tiba waktunya, setelah memakan makanan, Buddha menanyakan kepada Sunakata perihal hal itu. Apakah kamu baru saja berpikir bahwa petapa telanjang yang baru saja dijumpai pada saat pindah cara itu sebagai orang suci, sebagai orang yang sempurna, bahkan bisa juga disebut sebagai lebih baik dari Buddha, dari yang gurunya sendiri, karena Buddha masih menggunakan jubah, masih menggunakan mangkuk, menggunakan tangan dan lain sebagainya. Jadi dianggap lebih mulia si petapa telanjang itu, yang lebih suci. Sementara Buddha sendiri yang dia anggap sebagai gurunya itu justru dianggap bukan orang suci. Lalu dijawab dengan jujur, ya Bante, saya berpikiran demikian. Lalu Buddha kembali lagi untuk memberikan pendesakan di pikirannya yang keliru itu. Dasar manusia dungu begitu. Manusia yang bodoh, kamu berpikiran kepada orang yang
ya tidak ya mencapai ya, kesucian, kamu anggap sebagai mencapai kesucian. Nah, nanti kamu akan tahu. Nah, beliau sebenarnya menunjukkan kesaktian, meramalkan petapa itu nanti 7 hari setelah saat itu akan meninggal dengan penyakit pencernaan. Karena dengan pola hidup yang demikian, yang tidak sehat dan ya tidak bagus itu. Nah, dia akan meninggal dan akan ya terlahir di alam asura terendah. Dan juga akan ya dibuang di pekuburan yang sangat-sangat ya sangat-sangat tidak layak begitu. Dia telantarkan begitu. Ya, kasarnya. Lalu singkat cerita ya betulan setelah 7 hari begitu meninggal petapanya itu karena sakit pencernaan dan dibuang di pekuburan. Nah, begitu Sunakata mengetahui, nah dia benar-benar memastikan, jadi benar-benar dia sedang berada di dalam sarana itu sendiri, dia masih meragukan Buddha, kemampuan Buddha. Jadi dia memastikan betulan didatengin itu pekuburannya itu, ya, dan ditemui itu mayatnya si petapa telanjang itu yang sudah terbaring mati. Ya, kemudian ya ceritanya sedikit agak unik begitu, agak lucu, dibuat agak unik, atau memang bisa saja terjadi demikian. Jadi si Sunakata ini menanyai mayatnya itu. Ya, menanyai mayatnya itu. Apakah kamu meninggal karena sakit pencernaan dan lain-lain? Ya, lalu kamu tahu nanti akan terlahir di alam asura terendah. Ya, jadi ceritanya itu mayatnya hidup lagi. Ya, melek begitu, kemudian menyentuh tangannya atau ya menyentuh bagian tubuh Sunakata ya untuk memastikan atau ya memberikan jawaban begitu bahwa itu bukan mimpi juga yang dia tanyai mayatnya hidup lagi itu. Nah, jadi memberi jawaban yang sesuai dengan yang dinyatakan oleh Buddha. Ya, aku sakit pencernaan. Aku nanti aku mengetahui nanti akan meninggal terlahir di antara para asura terendah. Dan juga ya dibuang di ya pekuburan yang sedemikian rupa tidak layak. Lalu meninggal lagi gitu, ceritanya. Ya, lalu kembali lagi menemui Buddha. Lalu ditanyai lagi, apakah kamu baru saja memastikan ke pekuburan dan seterusnya? Ya, sesuai dengan ceritanya. Ya, sewaktu ya dijawab oleh mayatnya. Ya Bante, saya memastikan ke sana. Apakah sesuai dengan yang dinyatakan? Ya Bante, sesuai. Yang Bante nyatakan, yang Bante ramalkan. Nah, sebenarnya itu adalah, kalau Anda pahami ceritanya, itu adalah penunjukan kesaktian justru. Beliau sudah menunjukkan kesaktian, tetapi dia masih menyangkal Buddha pernah menunjukkan kesaktian atau belum kepada dirinya. Saking bodohnya itu. Ya. Dia tidak sadar Buddha sedang menunjukkan kesaktiannya dengan meramalkan si petapa telanjang itu meninggal setelah 7 hari. Dan dia sendiri sudah membuktikan, tapi dia tidak menyadari itu adalah penunjukan kesaktian oleh Buddha. Kemudian cerita lainnya, nah, beliau pindah patah lagi begitu, ketemu dengan petapa telanjang lain lagi begitu. Ya, ketemu dengan petapa telanjang yang lain juga berpikirannya sama. Ya, Sunakata ini berpikir bahwa petapa telanjang itu adalah orang suci.
Nah, kemudian apa namanya? Ya, Buddha juga meramalkan lagi, ya, meramalkan petapa telanjang itu. Ya, dan terbukti lagi sebenarnya. Ya, terbukti lagi tepat, ya, sama seperti yang Buddha telah ramalkan. Dan Sunakata kembali memastikan lagi bahwa ya petapa yang kedua itu diramalkan ya oleh Buddha akan beristri, akan punya ya anak begitu, punya keturunan dan lain seterusnya. Ya, lalu memastikan ya, setelah dipastikan benar, ya dia yang tadinya petapa telanjang gitu, ya dia berpenghidupan seperti anjing itu, ya, dan tidak akan jauh dari beberapa candi di sekitar gitu. Ya, dia membatasi dirinya untuk tidak akan pergi jauh dari ya 4 candi di semua penjuru yang terdekatnya. Jadi tidak akan melampaui pergi dari sana. Lalu Buddha menyatakan bahwa dia akan pergi dan juga punya istri, punya anak dan seterusnya. Dan juga kembali terbukti, ya, dia memiliki istri dan juga jauh perginya dari batasan candi yang dia sebelumnya tekati. Dan itu pun juga ya belum juga dipercayai oleh Sunakata bahwa Buddha telah menunjukkan kesaktian. Ya, ini membaca pikiran itu. Ya, karena mungkin ya di pemikiran dia itu menunjukkan kesaktian itu mesti ya mungkin yang spektakuler gitu. Ya, yang terbang dan lain sebagainya. Ya, jadi dia belum mengakui itu sebagai kesaktian karena itu ya hanya ramalan biasa. Padahal itu kenyataan, ya sesuai, tapi masih meragukan. Akhirnya ya tiba waktunya ya bertemu dengan petapa namanya Patikaputta. Ya, Buddha sedang berada di sekitar ya petapaan Patikaputta itu. Juga ya dia adalah petapa telanjang juga. Ya, petapa telanjang. Ya, dia mengaku ya di hadapan para pengikutnya. Ya, mengaku di hadapan para pengikutnya termasuk ya Sunakata itu ya, sedang berada di kumpulan itu. Mendengar bahwa nanti ketika ada petapa Gotama yang datang mendekat ya, ke dirinya, jika beliau menunjukkan satu kesaktian, saya akan melakukan 2 kali lipatnya. Ya. Demikian pula beliau menunjukkan kesaktian apa saja begitu, ya dia akan melakukan 2 kali lipatnya. Ya, melakukan 2 kali lipatnya dari yang dilakukan oleh sama Sambuddha Gotama. Maka nanti kalau beliaunya berani begitu nantangin ceritanya. Ya, beliau berani mendekat sejauh separuh dari perjalanan beliau saat ini mendekat ke kediamannya, maka dia pun akan juga melakukan perjalanan separuhnya, gitu. Ketemuan di tengah-tengah, ya di tengah-tengah jauhnya masing-masing tempat di mana beliau berada. Ya, singkat cerita, ya Buddha justru melakukan perjalanan sangat dekat, yakni ke taman milik petapa itu, Patikaputta, yang jaraknya sudah sangat dekat dengan ya keberadaan Patikaputta itu. Lalu ya Buddha dijumpai oleh setelah ya diceritai oleh Sunakata itu, ya, akhirnya mendekat sekian jauh itu, ya, Buddha memberikan juga pernyataan bahwa sangatlah mustahil ya, petapa Patikaputta itu mampu untuk bangkit menjumpai Buddha.
Bahkan sejauh apapun dia berupaya, dia tidak akan mampu bangkit dan tidak akan mampu menjumpai atau bertatap muka dengan Buddha. Karena kalau dia terus-menerus memaksa, kepalanya akan pecah, ya, menjadi berkeping-keping, ya, mati karena memaksakan diri itu. Ya. Akhirnya disampaikan juga oleh Sunakata itu kepada ya betapa Patikaputa itu. Meskipun sebelumnya ya apa namanya, Sunakata itu mendebat juga. Bante jangan bilang begitu. Bante jangan bilang begitu. Ya meragukan juga Mas yang terus-menerus. Karena apa? Karena ini yang diramalkan masih hidup gitu. Tidak diramalkan seperti sebelumnya meninggal gitu. Ini diramalkan dia tidak bisa bangkit menemui Buddha. Padahal kan secara orang umum ya pasti bisa lah kan. Dia bisa jalan kok. Ya bisa merangkak gitu dan seterusnya. Pasti ya bisa menemui Buddha. Tapi mengapa Buddha menyatakan bahwa dia tidak bisa bangkit, tidak akan mungkin menemui Buddha? Ya, jadi tidak nyantol di logikanya dia. Bahwa itu memang memungkinkan untuk tidak mampunya dia bangkit saking gemetarnya mau menemui Buddha yang sesungguhnya adalah orang suciwan sejati dibanding dirinya. Jadi sedemikian rupa setelah diceritai ya, dan juga disampaikan ya, justru Patikaputa ini ya ketika mendengar ya, Buddha telah mendekat dan juga para ya semacam tokoh-tokoh begitu yang berpengaruh, bangsawan-bangsawan ikut hadir begitu menyaksikan supaya ya sesuatu yang spektakuler itu disaksikan oleh banyak orang dan orang-orang berpengaruh. Karena dia kan juga ya punya nama ceritanya, punya keterkenalan diri di antara para bangsawan itu yang berhasil ditipunya dengan ya cerita-cerita yang mungkin ya supaya dianggap dia suci. Jadi dia begitu mendengar bangsawan-bangsawan yang menyokongnya itu, yang mendukungnya itu, yang berkeyakinan padanya itu ikut hadir juga, gemetar. Nah, apa grogi gitu. Ya, gemetar sedemikian rupa hingga dia mesti apa namanya? Ya sebelumnya dia ya mau mendekat begitu, ya mampir ke petapaan lain begitu. Ya, untuk mungkin ya semacam istirahat dululah begitu. Ya, tapi setelah dia istirahat di situ duduk, ya ditunggu-tunggu kok tidak hadir-hadir itu di perkumpulan itu, sudah lama ini. Lalu ya para perkumpulan itu mengutus satu orang untuk menjemput. Ya, coba dipastikan itu petapa Patikaputa itu di mana? Sepertinya di tempat petapaan ya, terdekat ya, yang ada di situ. Nah, lalu dicari. Setelah dicari, lalu diundang gitu. Ya marilah, ya, sudah tiba waktunya untuk menjumpai Sang Bhagawa. Sang Bhagawa berada di tamanmu dan seterusnya. Lalu dia menjawab, ya aku akan hadir, tapi tidak bangkit-bangkit. Ya, lalu ya seperti ada lucunya lagi. Gitu. Si utusan itu mengatakan, apakah pantatmu menempel di tempat dudukmu itu? Kok kamu mengatakan ayo aku akan hadir, tapi enggak bangkit-bangkit, kamu cuma menggeliat aja di situ. Ya, cuman bulat gitu apa namanya. Ya kayak dia berusaha untuk mau bangkit tapi ya menggeliat aja, enggak bangkit-bangkit. Akhirnya apa? Ya memutuskan setelah mengetahui wah ada masalah itu sepertinya. Ya, akhirnya utusannya balik lagi ke perkumpulan. Dia ini apa namanya mengatakan bangkit tapi tidak bangkit-bangkit. Nah, dia mengatakan mau hadir, mau datang tapi tidak datang-datang. Apa tidak bangkit-bangkit. Nah, mungkin ada masalah. Jadi setelah dilaporkan ya perkumpulan itu ya akhirnya ya,
si bangsawan itu ya yang mendatangi sendiri, ya, salah satu bangsawannya. Mungkin kalau aku yang datang begitu, ya nanti dia mau. Ya, yang mana ya bangsawan itu ya seperti punya kedudukan tinggi. Nah, tapi Buddha terlebih dahulu memberikan pesan. Nah, meskipun kamu itu nanti menggunakan menggunakan tali mengikatnya, kemudian diikatkan ke gajah atau ke kuda ataupun ke binatang-binatang yang kuat begitu, untuk menyeretnya pun dia tidak akan bisa terangkat dan dia justru akan memutuskan talinya itu. Jadi talinya itu bisa sampai putus, tidak akan bisa membawanya atau menyeretnya sekalipun begitu, memaksanya untuk mendekat atau menjumpai Buddha. Karena kalau itu tetap dilakukan dan dia tidak mencabut pernyataannya itu, maka kepalanya akan pecah, berkeping-keping. Tapi ya si bangsawan itu ya berusaha untuk membuktikan sendiri, ya, memastikan, karena dia seolah mungkin punya pengaruh juga kepada petapa Patikaputa itu. Ya, jadi dia yang datang, ya melakukan undangan yang sama. Ya marilah, sudah tiba waktunya menjumpai petapa Gotama, yang mana seperti yang kamu sebelumnya nyatakan, katanya kamu mau menantang Buddha. Jika Buddha menunjukkan satu kesaktian, kamu akan melakukan 2 kali lipatnya dan seterusnya. Ya, kini tiba waktunya membuktikan itu. Ya, tiba waktunya untuk menunjukkan itu di hadapan banyak orang, yang supaya ya kalau kamu yang menang kan kamu nanti yang dapat pengaruh. Ya, kalau kamu yang menang, ya, karena kamu kan sudah sesumbar gitu. Ya, dan juga ya banyak yang sudah meyakininya sebagai orang yang punya kemampuan. Jadi tiba waktunya untuk mengalahkan petapa Gotama juga, yang sama-sama berpengaruh pada saat itu, yang paling berpengaruh. Ya, jadi tiba waktunya. Ya. Nah, akhirnya ya sedemikian rupa sudah ya melakukan pembicaraan untuk mengundangnya bangkit. Ya dia juga sama mengatakan, ya aku akan datang. Tapi tetap aja dia menggeliat aja di situ, tidak bangkit. Lalu akhirnya kembalilah bangsawan itu ke perkumpulan lagi dan menceritakan ke bangsawan itu, berikut juga ada petapa lainnya. Akhirnya ya ada satu petapa ya, yang merupakan golongan petapa Jalia namanya. Ya, petapa Jalia, ya, kelompok lain ya, yang juga ya punya ya mungkin punya tujuan yang sama, ya ingin menjatuhkan Buddha sebenarnya. Jadi ya dia mendukung petapa Patikaputa itu yang sudah sesumbar sedemikian rupa. Ya dia mendatanginya, lalu juga melakukan undangan yang sama. Nah, kemudian karena diundang tidak bangkit-bangkit, ya disindir akhirnya oleh petapa Jalia itu. Nah, dengan satu cerita perumpamaan begitu. Ya, ibarat seperti ada seekor singa yang baru saja berburu makanan di hutan, sedemikian rupa dia juga mengaum dengan begitu ganasnya, sedemikian rupa. Karena memang dia adalah raja hutan. Gitu. Nah, lalu muncul seekor serigala tua yang dia makan sisa-sisa dari yang disisakan oleh singa itu. Tetapi muncul ya di pikirannya itu, wah aku perkasa seperti singa. Ya aku sehebat singa. Ya, si serigala itu yang berpemikiran.
lalu dia mengaum, dia seolah ya berkuasa begitu. Tapi ternyata kan dia cuma seekor singa, seekor serigala. Yang sesungguhnya ya tidak sekuat singa juga, tidak setangguh singa, tidak juga sehebat singa. Tetapi ya sesumbarnya itu yang ketinggian. Sama seperti petapa Patikaputa itu, yang dia ya sesumbar, ya mengaum seperti singa, padahal dia serigala. Dan sesungguhnya ya yang dia sedang hadapi adalah si singa itu sendiri, yang sesungguhnya singa. Tapi si petapa Patikaputa itu ya menganggap dirinya seperti singa. Padahal dia adalah seekor serigala yang cuma bisa menggonggong, mengaum layaknya serigala, tidak sekuat, tidak sehebat singa itu. Ya, demikian pula ya dengan perumpamaan-perumpamaan yang lain, ya untuk menyindir ya, si Patikaputa itu, ya supaya mau bangkit gitu. Kalau tersindir, kalau tersinggung juga kan dengan sindirannya itu, ya, supaya bangkit begitu dia. Nah, karena dianggapnya ya mungkin ya harus disindir gitu, harus didesak sedemikian rupa dengan hinaan-hinaan, ya baru dia ya, semacam tergerak begitu. Ternyata tidak tergerak juga, yang melihat aja di situ. Ya, tidak bangkit-bangkit. Akhirnya ya petapa Jalia itu pun juga menyerah. Setelah membuat perumpamaan-perumpamaan sindiran lain-lain, ya tidak ngaruh gitu. Ya, dia tetap tidak bangkit-bangkit juga, cuman bilang ya aku akan datang. Ya, singkat cerita ya karena Buddha telah menunggu lama juga, si petapa Jalia dipastikan tidak bisa tiba, tidak bisa hadir, tidak bisa bertatap muka dengan beliau. Akhirnya beliau terbang. Ya, terbang berikut dengan menunjukkan kesaktian, ya, dengan tubuhnya keluar ya keluar pancaran ya kekuatan begitu. Ya, keluar seperti ya keluar dari tubuhnya api berikut dengan air. Setelah itu lenyap dari sana dan muncul di tempat lain. Dan Sunakata itu kembali menemui Buddha karena tahu di mana beliau sebelumnya berada, pasti beliau kembali di tempat yang sebelumnya, ya, balik lagi lah begitu. Sebelum ketemu Patikaputa itu kan beliau ada di mana, ya balik lagi ke tempat yang sama. Lalu bertemu lagi Sunakata itu. Lalu ya, berdiskusinya berlanjut. Ya bahwa ya Patikaputa tetap sama, meskipun sudah ditunjukin kesaktian yang seperti mungkin diharapkan itu, kekuatan gaib, kekuatan ya yang keluar dari tubuh beliau, terbang dan lain-lain. Ya, Sunakata itu juga masih meragukan beliau dan memutuskan untuk tetap pergi. Ya, pergi meninggalkan Tiratana. Dan akhirnya ya dia memang sudah tidak berada di dalam Tiratana. Demikian pula ya beliau juga telah menjelaskan tentang asal usul. Ya, asal usul dari yang termasuk ya asal mula manusia, tetapi bukan manusia pertama, tetapi asal mula manusia, karena ya, asal mula manusia itu dalam satu periode terbentuknya bumi ya hanya terjadi ya sekali, dan itu
ya bisa berulang-ulang kali dalam pandangan ajaran Buddha. Jadi bumi itu tidak satu-satunya terbentuk sekali lalu hancur lalu sudah selesai, tapi berulang-ulang. Maka setiap ada bumi baru, apakah itu disebut manusia pertama? Ya tidak, sebelum-sebelumnya kan berarti sudah ada. Dan itu kalau mau dicari ya terlalu banyak, terlalu jauh. Oleh karenanya ya beliau hanya menceritakan perihal asal mula manusia ketika sudah munculnya bumi terbentuk akibat dari fenomena alamiahnya, ya terbentuk bumi. Maka para satwa, para makhluk itu yang sebelumnya terlahir di surga, alam Brahma, Abasara, ya, ada yang karmanya habis, ya satu saja, ya, satu satwa, satu makhluk. Nah, lalu dia jatuh, tapi tidak langsung jatuh ke alam manusia karena belum terbentuk alam manusianya. Dia masih jatuh ke alam di bawah alam Abasara itu, yang dimana ya dia di sana berdiam lama sendirian, ya sekian waktu, lalu muncul kesepian ya muncul kesepian di pikirannya. Aku kesepian, aku seandainya punya teman, aku punya kawan-kawan begitu, aku punya pengikut dan lain-lain, ya aku pasti nanti tidak akan kesepian. Nah, seiring berpikir demikian, ada satwa lain yang juga habis karmanya di alam Abasara, jatuh di tempat alam kelahiran si makhluk yang pertama tadi. Ya, jadi seolah-olah dia yang mencipta, ya, karena dia yang berpikir, tiba-tiba muncul beneran gitu. Ya, jadi seolah-olah dia itu yang mencipta. Ya, terus menerus seiring itu dia berpikir lalu muncul lagi karena bersamaan dengan karma yang makhluk lain itu habis dari alam Abasara jatuh. Nah, semakin dia berpikir banyak. Akhirnya ya semakin ramai, semakin banyak, dan si makhluk-makhluk yang muncul berikutnya itu setelah makhluk yang pertama itu berpikir bahwa si makhluk pertama itu adalah yang menciptanya juga, yang dia adalah yang melahirkannya, yang juga adalah maha penciptanya, dan seterusnya. Ya, jadi saling menganggap gitu. Memang yang muncul belakangan menganggap itu sebagai sang penciptanya dia, dan yang dia sendiri menganggap dia sedang menciptakan si makhluk-makhluk berikutnya itu. Ya, seiring waktu juga setelah bumi terbentuk, maka ya makhluk-makhluk yang tadinya terlahir di alam di bawah Abasara itu, yang tadinya punya anggapan mencipta diciptakan oleh si makhluk pertama itu, ada yang jatuh juga. Nah, karmanya habis, jatuh ke alam manusia. Ya, terlahir di alam manusia, ya dia juga sendirian. Kemudian seiring itu banyak. Seiring dengan karma makhluk-makhluk yang terlahir di alam bawah Abasara itu habis, ya semakin banyak. Lalu ada juga yang mereka mampu memahami samadhi hingga mencapai jana, yang jananya itu punya kemampuan untuk mengingat satu saja kelahiran sebelumnya. Nah, karena dia cuman ingatnya satu kelahiran, ya dia cuman ingat yang terlahir di alam itu sebelumnya, itu terlahir di alam di bawah Abasara itu. Dan dia juga ingat bahwa dia itu muncul di sana sebelumnya itu karena ada yang mencipta itu. Nah, maka akhirnya ya itu si manusia itu berpikiran bahwa aku juga diciptakan olehnya. Ya, jadi disitulah asal mula ya yang sekarang dikenal sebagai ya aku maha pencipta itu, diciptakan oleh makhluk-makhluk. Ya, ada sosok tertentu itu. Ya, jadi dia cuma mampu berpikiran sampai satu kelahiran saja yang dia ketahui akibat dari dia praktik samadhi mencapai jana itu. Mampu mengingat satu kelahiran, dan itulah yang dia yakini, dia
dia dia imani begitu sebagai ya dia diciptakan oleh ya Maha Pencipta itu yang ada di alam bawah abasara itu. Ya, itu adalah asal mula yang bisa diceritakan oleh Buddha. Perihal ya asal mula manusia pertama. Karena memang ya punya anggapan demikian, padahal itu adalah kembali lagi pada karmanya sendiri-sendiri. Kalau karmanya berbuah, ya dia akan jatuh ataupun akan naik juga ya, karena karmanya sendiri, bukan karena dicipta siapa sesungguhnya. Dan itulah asal mula ya manusia jika memang berkaitan dengan ya manusia pertama ataupun lain-lainnya. Kalau sesuai dengan versi agama Buddha. Demikian pula ya siklus dunia ini juga ya, sangat sulit untuk dilihat asal mulanya karena ya sangat panjang dan sangat jauh. Dan ketika diceritai juga belum tentu ketika kita belum punya kemampuan kita percaya begitu saja. Karena apa? Karena sama seperti orang itu dikasih tahu tentang pedasnya cabai begitu. Kalau dia belum pernah makan cabai ya tidak akan pernah percaya cabai itu pedas. Tapi kalau dia sudah pernah makan cabai atau dikasih cabainya itu ya enggak diceritai juga dia percaya bahwa cabai itu pedas, dan pedasnya itu seperti apa ya seperti itulah yang dia rasakan di lidahnya bagaimana ya. Ya pedas itu ya seperti itu, enggak bisa diceritakan sedemikian rupa mendetail atau tidak usah diceritakan mendetail pun dia sudah tahu pedas itu seperti apa. Jadi sama juga ketika Anda mau menuntut untuk diceritai asal mula yang paling awal-awal sekali, ya meskipun diceritai juga mungkinkah Anda percaya? Mungkinkah Sunakata itu percaya? Ya enggak percaya karena dia sudah ragu-ragu. Ya, karena dia juga hanya menuntut untuk diceritai saja tetapi belum tentu ya dia mau percaya karena dia juga tidak punya kemampuan untuk membuktikannya, karena ya dia sebelumnya sudah ya membuktikan dulu begitu. Setiap perkataan Buddha dibuktikan dulu, bahkan termasuk sudah terbukti itu ya dia juga masih belum percaya. Bagaimana ketika nantinya berkaitan dengan siklus alam semesta, apakah dia akan ke sana? Kan nanti diceritain surga juga, apakah surga ada tidak ada? Apakah dia akan datang ke sana, sudah punya kemampuan ke sana, lalu enggak percaya kalau surga itu ada, neraka juga ada, begitu? Ya kan enggak bisa membuktikan kecuali dia meninggal dulu. Kalau memang dia bisa terlahir di alam surga, ya bisa membuktikan dia sedang di surga. Ketika dia terlahir di alam neraka, ya dia bisa membuktikan terlahir di alam neraka. Tapi di alam ajaran Buddha tidak mesti demikian membuktikannya kalau memang mau membuktikan. Tapi harus punya kemampuan, namanya ya abinya, ya, punya kemampuan batin dari hasil meditasi, hasil samadhi, ya mengembangkan kemampuan untuk ya bisa melihat alam surga, melihat alam neraka tanpa harus pergi ke sana, karena bisa ya diketahui lewat kemampuan penembusan pikiran yang luhur. Dan itu ya mesti dimiliki dulu alatnya. Kalau belum dimiliki ya mau diceritai bagaimana juga ya tidak akan percaya. Maka dari itu ya kalau dirinya merasa belum punya kemampuan ya tidak bisa untuk Anda menuntut sedemikian rupa begitu untuk minta bukti. Saya nggak percaya surga. Apakah ya Anda mau diantarkan ke surga duluan? Ya kalau kebajikannya cukup, dibunuh lalu masuk surga. Nah kan cara mengantarkannya begitu, satu-satunya yang paling logika. Kamu mau ke surga kan, ya duluan, bunuh. Kamu mau ke neraka, tahu neraka ya dibunuh. Dan keburukannya mesti banyak kalau mau ke neraka. Nah, apakah harus begitu? Kan ya konyol begitu. Kalau mau membuktikannya sekarang belum waktunya. Bilang tidak percaya ada surga dan neraka, suruh duluan nggak mau. Ya makanya kita saat ini
ya dianjurkan hanya untuk meyakini terlebih dahulu sembari berusaha mengumpulkan karma-karma baik yang menuju ya, sesuai yang diharapkan itu. Kalau mau mengharap ke surga ya kuncinya adalah kebajikan. Kalau tidak dari kebajikan ya jangan harap Anda ke surga. Demikian pula ya kalau Anda ingin ke neraka ya silakan, Anda banyak-banyak keburukan. Kalau Anda banyak keburukan ya pasti Anda tidak minta pun ke neraka ya Anda sudah terantarkan ke sana sendiri. Ya tidak perlu ada yang mengantarkan juga. Ya kalau mau nengokin neraka itu seperti apa, percaya dulu setelah lihat gitu, merasakan dulu neraka kayak apa gitu. Ya silakan. Ya. Demikian pula ya pencapaian pencerahan sempurna itu. Ya, pencapaian pencerahan sempurna itu ada. Nah, pencapaian kebudaan itu ada, kesucian itu ada. Tetapi ya Anda ya dianjurkan untuk meyakini itu ada terlebih dahulu sembari Anda berupaya menuju ke sana. Karena ketika Anda ya tidak yang meyakini terlebih dahulu, bagaimana Anda terdukung, termotivasi, terdorong untuk mau melakukan hal-hal yang menyokong, mendukung tercapainya pencerahan sempurna. Karena ibaratkan seperti orang itu hidup tanpa tujuan. Kalau enggak ada tujuannya kan hidup ya begitu-begitu aja. Ya sesuka-sukanya dia. Tapi kalau tujuannya adalah ingin ke surga lah, dia nanti akan melakukan faktor-faktor yang menyokong untuk ke surga. Kan ada syarat-syaratnya mau ke sana. Bukan cuma-cuma begitu saja dengan perilaku yang sembrono, perilaku yang tidak tertata, tersusun, tidak tidak terkendali lalu mengharap ke surga ya tidak bisa. Kan ada prasyaratnya untuk ke sana. Tidak dengan keburukan yang banyak lalu mengharap surga ya tidak bisa. Demikian pula ya Anda ketika mau ke alam neraka ya juga tidak sembrono sedemikian rupa, yakni menggunakan kebajikan-kebajikan lalu berkeinginan saya ingin ke neraka, ya tidak bisa. Karena kebajikan itu buahnya ke surga bukan ke neraka. Jadi kalau mau ke neraka ya banyak keburukan kalau mau. Tapi kalau mengharapnya surga ya tidak menggunakan keburukan-keburukan yang dilakukan, tapi melakukan kebajikan-kebajikan melalui pikiran, ucapan maupun tubuh jasmaninya. Kalau juga lebih tinggi dari surga, mau mencapai kesucian, berupaya melatih samadhi. Samadhi baik samatha hingga vipassana. Dan itu ya mesti mampu ya menghancurkan keinginan untuk lahir ke alam manapun, termasuk alam surga. Karena mencapai kesucian itu bukan mencapai alam kelahiran, tetapi keberadaan batin, keadaan batin yang sudah murni, yang sudah suci, yang sudah tidak punya keinginan untuk membentuk alam kelahiran manapun. Oleh karenanya ya itu adalah tujuan tertinggi ajaran Buddha yang perlu untuk diingat, untuk dilatih ya kepada ya kita semua yang ya mau mengakui tidak mengakui sebagai umat Buddha ya, karena Buddha tidak menuntut juga pengakuan itu, tapi yang terpenting Anda ketika Anda praktik ya kebajikan, ketika Anda praktik kesucian ya Anda mampu mencapainya, menjadi orang baik dan hingga menjadi orang suci, maka Anda sudah otomatis tidak perlu diakui Buddha juga, Anda terakui oleh Buddha. Jadi tidak perlu mengharap pengakuan-pengakuan ya, sebagai murid Buddha atau harus diakui sebagai murid Buddha, dikasih name tag atau kasih apa begitu tanda-tanda tertentu ya, tidak perlu, karena sesungguhnya itu hanya sekedar ya aksesoris yang tidak terlalu penting. Justru yang terpenting adalah praktik Anda yang sesuai atau tidak sesuai dengan ajaran Buddha. Meskipun Anda sudah menyandang sebagai umat Buddha begitu, saya beragama Buddha, KTP-nya begitu juga ditulisin ya agama Buddha begitu. Tapi prakteknya masih buruk, masih suka berpikiran buruk, berpikiran benci, berpikir serakah, iri hati dan lain-lain.
kemudian juga punya ucapan yang kotor, ucapan kasar, ucapan mengumpat, memfitnah, menggosip, ya, mengadu domba dan seterusnya. Juga punya perilaku yang ya melanggar sila, ya suka membunuh, suka mencuri, suka asusila, suka apa namanya berperilaku kasar dan lain-lain, ya Anda belum umat Buddha juga. Meskipun Anda mau tulis sebesar apa juga, saya umat Buddha gitu. Ya Anda belum umat Buddha. Tetapi ketika Anda praktiknya sudah baik, sudah benar, sesuai dengan sila, sesuai dengan Dhamma Winaya, disiplin Buddha dan juga ajaran Buddha yang sempurna hingga mampu mencapai tingkatan-tingkatan kesucian, justru itu adalah lebih baik, bahkan tingkatan tertinggi, Anda sangat diakui sebagai siswa Buddha yang sejati. Bahkan Anda sebagai penjaga Dhamma sejati juga, sebagai siswa Buddha yang melanjutkan warisan Buddha, yakni Dhamma mulia, Dhamma yang suci, Dhamma yang murni, ya dengan terbaik. Oleh karenanya ya jangan tergila-gila dengan pengakuan. Anda tidak mesti diakui dulu baru praktik ajaran Buddha. Ataupun ya Anda menuntut sesuatu yang ya mesti Anda ketahui dulu baru Anda ya mengaku sebagai umat Buddha. Tidak perlu juga. Anda silahkan sebebas mungkin Anda menyelidiki ajaran Buddha itu. Tidak ada larangan tertentu. Anda belajar ajaran Buddha mesti yang ngaku agama Buddha dulu, ya tidak ada. Tidak ada demikian. Anda bebas mau menelisik ajaran Buddha itu seperti apa. Meskipun Anda sekarang sudah menjadi umat Buddha juga, apakah masih bisa ragu-ragu? Ya boleh saja, justru Anda belum mencapai itu ya masih ragu-ragu, wajar. Kalau Anda justru kalau belum mencapai apa-apa, tidak ragu-ragu, ya itu malah bahaya. Nah, Anda prakteknya belum benar begitu, tidak ragu-ragu, Anda tidak mau mencari tahu nanti yang benarnya bagaimana. Tapi kalau Anda justru ragu-ragunya masih ada, penasaran begitu, bagaimana saya harus praktik ya Anda mesti ya sedemikian rupa ya memiliki keraguan-raguan terlebih dahulu dan Anda berusaha untuk mencari tahu, membuktikan apa yang diajarkan Buddha itu. Nah, jadi ya seperti itu kurang lebihnya yang mungkin ya sedikit banyaknya saya dapat uraikan. Ya berikutnya kalau ada sesi tanya jawab disilakan. Kok itu jamnya begitu cepat ya? Saya baru bicara sebentar padahal. Ya, bagi yang ingin bertanya boleh. Ada yang ingin bertanya? Ibu mau tanya, Ibu? Boleh? Ya silakan. Malam Bante, saya Mardia. Tadi menceritakan tentang keadaan seseorang untuk wujudnya dalam alam kedepannya ya Bante, kehidupan ke depan, apakah dia masuk surga atau neraka. Kemudian bagaimana prosesnya seseorang itu apabila dia dalam keadaan meninggal itu dia langsung atau ada tahap-tahapnya gitu Bante.
kemudian untuk kehidupan kedepannya kalau di kita umat Islam kan sudah ada di satu alam. Apakah ada proses lagi untuk kehidupan kedepannya untuk seseorang, setiap makhluk itu? Terima kasih. Pertanyaannya dua ya. Ya, pertanyaannya dua. Yang pertama, ya apakah orang yang meninggal itu langsung begitu ya? Ya langsung terlahir di alam kelahiran lain. Ya apakah surga atau neraka itu? Ya apakah tidak mampir begitu? Kalau di Muslim sepertinya ada mampirnya dulu ya. Ya nanti dihitung-hitung pahalanya gitu kan ya. Ya kalau di Buddhis tidak. Di agama Buddha, di Buddhisme, di ajaran Buddha itu tidak. Jadi langsung terlahir di alam kelahiran lain. Tetapi bentuknya bisa lain-lain dan juga tidak hanya bisa terlahir di alam surga, tapi sesuai dengan timbunan kebaikannya. Ya, jadi kalau pahalanya banyak, gitu, ya, lalu cukupnya itu nanti terlahir menjadi apa, begitu. Ya bisa salah satunya ke surga. Tetapi di dalam agama Buddha semua alam kelahiran itu juga masih bisa untuk dijadikan tempat kelahiran, yakni ya bisa jadi manusia minimal kalau ada kebajikannya, ada kebaikannya. Jadi manusia lagi, jadi anaknya orang lagi gitu. Ya lahir di kandungan orang lain, apakah kandungan keluarganya sendiri yang sebelumnya juga bisa. Nitis namanya kalau orang Jawa itu. Ya, atau yang sering dipakai oleh diyakini oleh umat Hindu yakni reinkarnasi. Ya, reinkarnasi itu nitis dari ya ayahnya begitu atau dari buyutnya atau dari leluhurnya, ya, dia masih nurun ke keluarga itu saja, tidak pindah-pindah. Itu namanya reinkarnasi. Kalau di Buddhis tidak ada reinkarnasi pasti demikian. Tapi bisa jadi manusia tetapi tidak mesti lahir di keluarga yang sama. Bisa jadi anaknya orang lain. Demikian pula bisa jadi binatang. Ya, misalkan begitu. Ya, kalau dia kebajikannya sedikit, kemudian keburukannya banyak, ya dia terlahir di alam binatang. Kemudian ya kalau masih ada kebaikannya ya dia bisa lahir di keluarga kaya begitu, binatang yang biasa dipelihara kayak sekarang ya, kucing-kucing, anjing begitu dipelihara dengan dijadikan raja begitu, malahan dirawat sedemikian rupa, ya disalonkan begitu, dikasih makanan yang nikmat-nikmat. Jadi itu kebaikannya yang berbuah, tapi sayangnya dia terlahir di alam binatang karena keburukannya gitu. Ya, jadi dia tetap bisa dapat kebaikan juga meskipun terlahir di alam binatang, tidak selalu mendapat siksaan dan lain-lain, tetapi bisa juga diperlakukan sedemikian rupa kalau kebajikannya ada. Demikian pula ya bisa terlahir di alam hantu, ya di alam hantu, juga bisa terlahir di alam raksasa, ya kalau keburukannya banyak, ya, dan juga tentunya ya kalau ada kebajikannya juga nanti ada kemudahan-kemudahan yang dia bisa dapatkan, karena memang di dalam pandangan agama Buddha itu ya kelahiran demi kelahiran itu tidak kekal, ya, tidak abadi di sana, masih bisa pindah-pindah. Nah, jadi masih bisa melakukan kebajikan juga jika memang memungkinkan untuk dia nambah kebajikan. Nah, kalau dia di alam menderita begitu, di alam menderita, salah satunya alam peta begitu, alam hantu, ya yang konon katanya gentayangan gitu, ya gentayangan begitu, sesungguhnya dia itu masih bisa ditolong juga, salah satunya bisa ditolong. Makanya sepertinya di Muslim juga ada, ya dia masih ada peringatan-peringatan begitu, dikasih kirim doa, ya kalau di kelompok tertentu gitu kan, tidak semua sama sepertinya, kirim doa gitu, ya kirim doa lah namanya, supaya dia
sudah tidak gentayangan lagi misalkan, atau tidak masuk dalam mimpi dan seterusnya, itu kan juga pola menolong. Kalau di Buddhis itu, di agama Buddha justru melakukan kebaikan atas nama mendiang begitu, ataupun juga ya dirinya, anaknya atau sahabatnya dan lainnya yang pernah kenal dengan dia juga, ya dia melakukan kebaikan, lalu dia berpikir ingat gitu pada mendiang si yang meninggal itu, yang misalkan ya salah satunya gentayangan itulah sebutannya, ya berharap dia bahagia atas kebaikan yang dilakukan oleh yang kita masih hidup ini, supaya dia ikut senang, ikut mudita cita kalau dalam bahasa kami, bahasa kitab suci, mudita cita, ikut ikut senang itu, ikut bersimpati, ya ikut ya bersukaria bersama gitu di dalam kebaikan. Jadi ketika dia ikut bahagia, itulah dia disebut sedang berbuat baik tambahan dengan ikut senangnya itu. Jadi meskipun dia terlahir di alam menderita itu, dia masih bisa nambah kebajikan jika memang memungkinkan ikut senang. Jadi kalau dia masih bisa ikut senang, ada orang berbuat baik, ada keluarganya kah, apakah temannya dulu yang akrab, teman karib, teman yang baik, atau rekan kerjanya yang baik, relasi baik, dan lain-lain lah. Ya, ketika dia menyaksikan orang berbuat baik, dia ikut senang, ya itu tambahan kebaikannya. Dan ketika itu terus menerus dilakukan, ya dia bisa berpindah dari alam itu. Ya, terlahir lagi nanti ke alam sesuai dengan timbunan kebajikannya yang bertambah. Kalau memang memungkinkan terlahir di alam manusia, ya dia akan terlahir di alam manusia lagi, lahir di kandungan siapa begitu. Kemudian juga bisa lahir di alam surga juga. Jadi tidak kekal di satu alam kelahiran. Demikian pula ya semua alam kelahiran itu tidak kekal. Jadi yang di alam surga juga masih bisa jatuh, yang dari bawah juga masih bisa naik. Ya, dan itu siklus itu tidak permanen, tidak permanen satu alam kelahiran, satu kelahiran selesai gitu. Tapi berulang-ulang bisa berpindah-pindah sesuai dengan timbunan karmanya, baiknya atau buruknya. Itu adalah kalau terlahir di alam terlahir di alam surga, itu namanya spontan. Demikian pula di alam neraka ataupun alam peta, ya asura dan lain-lain, ya itu juga spontan atau ya otomatis gitu. Dia tidak melalui kandungan. Tapi kalau terlahir di alam manusia lewat kandungan. Demikian pula binatang-binatang yang dia bisa mengandung begitu, ya juga bisa lahir di kandungan binatang. Kemudian kalau dia lahir tapi melalui perantara telur, ya dia ada di dalam telur begitu, seperti ayam dan lain sebagainya, binatang juga, ya dia bisa juga sudah lahir, itu namanya sudah di telur, itu namanya juga dia sudah lahir, karena dia sudah ada benih kehidupannya di telur. Jadi dia sudah lahir namanya. Ya, kalau telurnya ya telur ayam, ya dia akan menjadi anak ayam. Ya, tergantung telur apa begitu. Kemudian juga ya kalau dia terlahir di alam binatang jenis lain yang dia memerlukan kelembaban, ya jadi kayak kuman mungkin atau ya, bakteri dan lain sebagainya begitu. Ya dia memerlukan kelembaban, ya dia juga lahir melalui kelembaban itu. Ya lahir melalui perantara kelembaban. Jadi tidak semuanya mesti lewat kandungan. Kan masing-masing binatang beda-beda juga. Ada yang lewat kandungan, ada yang juga telur, ada yang lewat kelembaban. Ya kelembaban itu ya seperti ya tempat-tempat lembab begitu. Ya jadi kayak bakteri atau apa, ya itu virus dan lain sebagainya kan lewat kelembaban. Jadi itu adalah bentukan perantara atau jalur kelahirannya. Tapi dia otomatis juga. Jadi tidak ada mampirnya. Kalaupun disebut mampir, ya mampir di telur itu, mampir di kelembaban itu. Jadi dia tidak mampir di satu alam tertentu lalu dihitung dulu ini apa amalnya begitu. Jadi seperti itu siklus ya, kelahiran dalam pandangan agama Buddha. Jadi langsung, gitu. Tidak ada tempat ampiran khusus untuk hitung-hitungan dulu, timbang menimbang begitu, tidak ada.
sudah otomatis. Ya, terhitung otomatis juga di dalam hukum karma. Ya, kemudian yang kedua tadi apa ya? Tadi yang kedua apa? Tadi apa? Kelahiran kembali di yang prosesnya tadi, proses dari Abasara tadi Kak. Jadi bagaimana kelahiran kembalinya di dunia tadi? Tapi Bante sudah jelaskan tadi. Oh sudah berikutnya Iya. ya, apa sudah termasuk ya tadi? Iya. Yeah. Ada sih satu lagi yang masih ada dalam pikiran saya. Apakah kita makhluk ini bisa, tadi Bante bilang ada alam di atas surga ya Bante? Bukan alam, tapi pencapaian kesucian kalau di dalam agama Buddha. Jadi bukan alam lagi, tapi keadaan batin seseorang yang sudah suci, dia tidak akan lahir lagi. Kita sebagai ini makhluk ini bisa mencapai ke sana ya Bante? Semuanya berpotensi. Baik Bante, terima kasih. Apa ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Ada yang mau nambah pertanyaannya? Bapak, ada mau bertanya Bapak? Oh. Kalau tidak ada kita tutup saja ya. Yang umat Buddha sudah yakin semua, tidak ada yang ragu-ragu. Berarti Sadu. sudah suci semua berarti. Sadu Bante. Karena kan sudah bebas dari keraguan, namanya suci juga sudah sotapana minimal itu. Ya, Wandami Bante. Berkaitan dengan suta tadi itu Bante yang diceritakan, itu kan tadi cuma seperti cerita-cerita tentang Sunakata yang kurang yakin dengan penjelasan dari Bukan kurang yakin, meninggalkan sudah meninggalkan ya, sarana. yang tidak yakin dengan contoh-contoh yang diberikan oleh Sang Buddha. Itu kalau saya nggak menangkap pengertian yang kita dapat dimengerti seperti apa Bante? Maksudnya bisa sedikit diperjelas lagi gitu Bante? Yang harus kita ambil maknanya. Iya, maknanya begitu Bante. Tadi sebenarnya sudah disimpulkan juga ya. Jadi kita itu tidak perlu mesti ada bukti dulu baru kita meyakini. Untuk beberapa yang memang tidak memungkinkan untuk bisa dibuktikan saat ini. Dan juga ya berupaya untuk mengembangkan keyakinan kalau memang sudah buktinya sudah nyata. Karena Sunakata itu sudah berulang kali juga sudah ditunjukkan fakta-fakta, tapi dia juga tidak menyadari itu. Maka ya itu adalah kekeliruan yang besar, kekeliruan yang fatal. Jadi berupayalah untuk setelah memang ada buktinya ya berupaya meyakini jauh lebih kuat. Tetapi kalaupun belum bisa ada buktinya, hendaknya juga tidak berarti meragukan sedemikian rupa. Karena ya selagi kita belum bisa untuk membuktikan untuk diri kita sendiri juga, pemahaman kita, kemampuan kita belum
mampu, ya meyakini itu penting sebagai dasar, sebagai akar untuk kita melakukan pembuktian. Karena memang ya tidak semua dalam ajaran Buddha itu mesti dibuktikan dulu baru diyakini. Meskipun ada kalimat dalam Dhamma Nusati yang sering dipakai untuk ya umat-umat yang mungkin ya keraguan-raguannya besar begitu. Ya pasiko, ya buktikan dulu baru saya meyakini. Tapi kalau berkaitan tadi ya dengan surga neraka, apa yang mau membuktikan? Kan Sulu duluan nggak mau. Kan bisa diyakini dulu begitu. Bisa diyakini dulu dan ya meyakini kemampuan Buddha itu sebagai guru kita. Karena beliau punya kemampuan, punya kemampuan untuk itu, untuk melihat alam-alam kelahiran itu. Berikut juga penyebab-penyebabnya untuk lahir di alam-alam kelahiran itu. Ya maka kita terlebih dahulu meyakini kemampuan Buddha. Seiring dengan meyakini kemampuan Buddha, kita juga perlahan-lahan mengarahkan diri pada kemampuan yang sama jika memang ingin tahu. Dan itu bisa dicapai dalam ajaran Buddha itu. Jadi tidak tidak serta-merta semuanya harus dipercaya atau diyakini tanpa bisa dibuktikan. Tapi justru dalam ajaran Buddha itu semuanya bisa untuk ya benar-benar dibuktikan sendiri jika mau. Ya, jika mau. Maka dari itu ya untuk beberapa hal yang memang yang belum bisa untuk dibuktikan, belum untuk bisa dilihat sendiri, ya dianjurkan untuk diyakini terlebih dahulu. Tapi kalau yang sudah ada buktinya, sudah ada faktanya, ya mestinya jauh lebih yakin, bukannya masih ragu-ragu karena ya sudah membuktikan sendiri kok. Masa masih ragu-ragu? Ya, ibarat seperti ilmuwan begitu, kalau dia sudah membuktikan bahwa dulu Thomas Alva Edison atau siapa yang menemukan bola lampu itu, dia sebelumnya tidak percaya diri bahwa tidak ada cahaya yang bisa permanen begitu, yang tidak menggunakan pelita terus-menerus. Ya, dia menguji sedemikian rupa bolak-balik gagal, meledak-meledak dan seterusnya. Ya, tapi karena dia punya keyakinan bahwa itu pasti bisa, ya, akhirnya kan kita mendapat manfaatnya juga. Ya. Kita tinggal pakai lampunya, dia yang susah payah. Demikian pula orang-orang sebelumnya kan juga menganggap bahwa tidak ada yang bisa terbang ke luar angkasa sana, tapi nyatanya ada toh, ya pergi ke bulan. Ya, apakah Anda tidak percaya dia pergi ke bulan? Apa Anda mau terbang? Nanti kalau meledak jangan salahkan. Lah kan itu ilmuwan yang sudah dibekali berbagai macam keamanannya juga dan seterusnya. Jadi kalau kita yang menyaksikan begitu, apakah perlu membuktikan dulu baru percaya? Ya minimal kan kita meyakini dulu. Kalau memang mau membuktikan ya silakan juga daftar begitu ke NASA untuk mau terbang gitu. Tapi nanti kalau resikonya ketabrak ini meteor ya, meledak di angkasa, ya sudah siap karena itu resikonya pasti ada. Mana tidak mudah. Ya, jadi ya buktinya kan bisa gitu. Karena sebelumnya kan mana ada orang bisa terbang gitu. Ya, apalagi kalau diceritai seperti dalam suta-suta begitu. Mana ada orang sakti bisa terbang dan lain sebagainya. Ya, tapi begitu sekarang naik pesawat pada percaya. Terbang enggak? Enggak perlu pakai ilmu kan. Tapi pakai teknologi yang diwujudkan begitu. Jadi sebenarnya itu adalah buah-buah pikir dari orang-orang yang sebelumnya juga menyaksikan hal itu mustahil bisa terjadi. Tetapi apa yang mustahil ketika orang bisa kreatif, bisa mengembangkan pikirannya ya, dengan berbagai macam upaya kan ya semuanya tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Ya, kalau di keyakinan lain ya kalau sudah kehendaknya apa yang tidak mungkin kan begitu Pak ya.
Kalau di kita ya, kalau kita masih berusaha ya mana ada yang tidak mungkin. Kita masih bisa berupaya kok. Ya, apa yang tidak mungkin. Jadi seperti itu. Ya. Itu sutanya berhenti di situ atau masih ada kelanjutannya Bante? Sesungguhnya itu memang hanya sekedar cerita perihal hal yang menarik di antara siswa beliau itu yang sebagai perumah tangga, yang sebenarnya itu juga menjadi bagian dari ya contoh Anda sekalian kan sebagai perumah tangga. Apakah juga Anda punya pemikiran sama seperti Sunakata? Yang Anda ragu-ragu begitu, kemudian Anda menuntut ini itu untuk dibuktikan dalam ajaran Buddha, atau Anda permisi mengatakan mengemis pengakuan ya untuk menjadi umat Buddha, semacam dipaksa juga ikut agama Buddha kan? Tidak ada toh. Karena memang tidak demikian pola ajaran Buddha. Tapi pola ajaran Buddha itu siapa yang butuh silahkan datang. Kalau tidak butuh kan tidak datang. Kalau butuh kan pasti datang, nyari. Jadi tidak nyari-nyari juga, tidak tidak narik-narik juga gitu ya maksa-maksa orang gitu. Ayo beragama Buddha, enggak. Karena memang Buddha juga tidak pernah mengajarkan itu cara demikian, memaksa orang untuk menjadi umat Buddha, mengaku sebagai siswa Buddha. Demikian pula juga ya ya tidak juga memberikan semacam ya jaminan-jaminan tertentu. Kalau Anda beragama Buddha, Anda akan begini, begitu, dengan hanya sekedar permisi kata mengakui. Tanpa praktek apa-apa, nanti semua yang buruk-burukmu terhapus. Nanti semua penderitaanmu saya tanggung. Tidak ada demikian. Buddha tidak pernah menyatakan demikian. Ya, jadi semua bergantung pada masing-masing. Buddha hanya menunjukkan caranya, menunjukkan jalannya, menunjukkan ya cara-caranya itu ya, yang harus dipraktikkan oleh dirinya sendiri. Tidak menunjuk beliau sendiri sebagai penyelamat, sebagai juru selamat, juga tidak menunjuk beliau sebagai pemberi jaminan tertentu akan kebahagiaan dan penderitaan Anda masing-masing. Anda sendirilah yang menetapkan diri Anda bagaimana. Kalau syarat-syaratnya untuk Anda bahagia tercukupi, terpenuhi, ya Anda akan bahagia. Kalau Anda syarat-syaratnya untuk menderita tercukupi, ya Anda akan menderita. Diri Anda sendiri yang membuat itu, bukan siapapun. Demikian pula ya Anda menjadi orang suci, tidak suci juga tergantung diri Anda sendiri. Bukan tergantung Buddha juga. Buddha hanya menunjukkan caranya. Tidak menjamin Anda beragama Buddha pasti suci gitu. Ya enggak juga. Anda enggak berupaya apa-apa, meditasi juga 5 menit sudah kesemutan, nyerah. Ya, gimana suci? Ya, jadi berupaya sedemikian rupa begitu. Ya, itu tergantung diri Anda sendiri. Jadi ya tidak ada janjian demikian ya dalam ajaran Buddha. Ya, Anda juga mau praktek Dhamma mesti mengaku sebagai umat Buddha dulu juga tidak ada. Anda silakan bisa memeriksa, menelisik, mengamati, menelaah, mempertimbangkan juga apakah Anda cocok dengan agama Buddha, dengan cara pandang Buddha atau tidak. Ya itulah yang Anda mesti lakukan terlebih dahulu sebelum Anda meyakini. Karena apa? Karena memang Buddha tidak pernah mengajarkan kebodohan, justru mengajarkan kecerdasan, pola pikir yang cerdas terlebih dahulu untuk mempraktikkan sesuatu atau menginginkan ya, manfaat sesuatu. Ya Anda mesti berpikir-pikir dulu, pertimbangkan dulu apakah bermanfaat, tidak bermanfaat atau tidak.
cocok atau tidak cara pandangnya dengan Buddha atau tidak, ya tergantung diri Anda. Karena yang dicapai Buddha adalah demikian. Ya, yang diajarkan beliau adalah yang beliau alami, yang beliau sudah ketahui. Yang tidak beliau ajarkan ya tidak berarti tidak beliau ketahui, tetapi tidak penting untuk diketahui untuk membawa manfaat yang mengarah pada kesucian. Sesungguhnya beliau tahu semuanya, tetapi tidak menceritakan semuanya. Karena kalau diceritakan semuanya ya Tipitaka mungkin tidak sedikit sekarang. Yang cuma 84.000 kelompok dhamma, itu pun belum pernah dibaca semua oleh umat Buddha. Ya, 84.000 ya. Tapi yang beliau ketahui lebih dari itu, tapi tidak beliau ceritakan karena apa? Yang 84.000 aja enggak kebaca. Apalagi lebih dari itu. Ya. Jadi dan juga ya, pertimbangannya tidak penting untuk diketahui karena ya tidak membawa manfaat pada pencapaian pencerahan sempurna, karena hanya ya membuat belantara pikiran yang menyesatkan, ya tidak habis-habis. Jadi ya hanya 84.000 kelompok dhamma itulah yang ya beliau berikan, ya, itu pun juga yang tercatat sebenarnya. Ya, mungkin yang dihafalkan pertama kali, diulang pertama kali pada konsili pertama lebih dari itu. Tapi yang tercatat ya hanya 84.000. 84.000 pun juga ya tidak ada yang pernah membaca semua. Atau belum ada yang membaca semua tentunya. Ya, atau belum semuanya membaca. Oleh karenanya intinya adalah ya kita tidak pernah dijanjikan apa-apa ya, oleh Buddha itu ya, kecuali diri kita sendiri yang membuat perbuatan yang sesuai ya, dengan apa yang kita inginkan itu. Ya, Buddha hanya menunjukkan caranya, tidak pernah menjanjikan apa-apa. Oleh karenanya ya berupayalah meskipun sebagai berumah tangga juga ya. Yang perlu diyakini untuk belum bisa dibuktikan ya diyakini. Kalau yang sudah dibuktikan ya semakin yakin ya semakin bagus. Karena memang sudah yakin akan pernyataan Buddha benar juga. Perihal praktik-praktik dhamma yang sudah Anda praktikkan. Dan tentunya ya praktiknya harus sudah benar. Jangan baru praktik sedikit sudah, oh ini salah ini, tidak benar ini. Ya, lalu ditinggalkan ya itu namanya tidak bijaksana sedemikian rupa yang benar. Karena mesti dibuktikan sedemikian rupa dulu baru Anda boleh memutuskan ya, dalam pikiran Anda itu apakah benar atau tidak benar, bermanfaat atau tidak bermanfaat dalam diri Anda. Kalau prakteknya sudah benar, tapi kalau prakteknya belum benar ya bisa saja Anda yang keliru untuk mengambil keputusan itu. Bukan juga salah Buddha. Ya, karena memang Buddha tidak menjanjikan sedemikian rupa untuk Anda mengikuti beliau karena hal tertentu. Tapi mesti melalui pertimbangan Anda sendiri yang bijaksana. Oleh karenanya dalam Dhamma Nusati juga yaitu dhamma diajarkan terkhusus untuk mereka yang bijaksana. Ya, mereka yang bijaksana. Mereka yang menggunakan kebijaksanaannya baru bisa mengerti dhamma dengan benar. Tapi kalau mengandalkan emosi, mengandalkan logika saja ya belum tentu benar. Karena ya kebijaksanaan itu tidak mesti berlogika juga untuk beberapa hal tertentunya. Jadi seperti itu. Baik, Anumodana Bante. Cukup ya, Pak. Terima kasih Bante. Semoga kita semakin yakin kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang mewakili umat untuk menyerahkan Amisa Puja, Ko Hendra silakan.